Halo, perkenalkan nama saya Happy Bertalina. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas hasil analisis 2 artikel pada tugas sesi 9 tentang sistem pendidikan di negara-negara maju. Ada 2 artikel yang akan dibahas. Yang pertama adalah artikel mengenai sistem pendidikan di negara-negara maju, dan yang kedua adalah artikel tentang sistem pendidikan di Jepang. Artikel yang pertama menjelaskan tentang sistem pendidikan di negara maju. Pada artikel ini dijelaskan bahwa keunggulan-keunggulan kualitas pendidikan sudah mulai muncul di negara-negara maju. Namun, masalah yang sering dihadapi adalah sulitnya menyeimbangkan keunggulan dan keseimbangan terhadap sistem pendidikan di negara maju sehingga menimbulkan ketimpangan atau kesenjangan. Ada beberapa isu kebijakan yang diterapkan di sistem pendidikan di negara maju dan salah satunya adalah ketimpangan di sekolah dasar. Ketimpangan ini terletak pada bagaimana peran orang tua dalam pendidikan anaknya sendiri. Yang kedua adalah adanya ketimpangan muncul dari adanya perbedaan status sosial dan ekonomi murid antara murid yang menengah ke atas dengan murid menengah ke bawah. Adapun kaitan artikel pertama dengan sistem pelaksanaan pendidikan di Indonesia secara umumnya dan juga di SD dan 10 pagi pada khususnya tempat saya mengajar adalah masalah ketimpangan atau kesenjangan pendidikan dasar itu tidak hanya dialami oleh negara-negara maju, tapi juga Indonesia itu sendiri. Maka dari itu Indonesia terus berupaya untuk memeratakan kualitas pendidikan sehingga pendidikan dapat dirasakan oleh semua pihak tanpa memandang gender, status ekonomi, dan status sosial. Hal yang pertama yang dilakukan adalah pemberian bantuan yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui dana pendidikan, dana BOS ataupun dana BOP kepada setiap sekolah penerima dana BOS atau dana BOP. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui salah satunya penyediaan sarana dan prasarana di sekolah. Yang kedua adalah terkhusus pemerintah DKI Jakarta juga memberikan bantuan dana melalui Kartu Jakarta Pintar kepada beberapa murid yang berasal dari keluarga tidak mampu. Gunanya adalah untuk meringankan beban mereka dalam bersekolah melalui penyediaan kebutuhan pendidikan. Yang ketiga adalah adanya sekolah swasta dan sekolah negeri, di mana bagi orang tua yang dapat menyekolahkan anaknya dengan membayar dapat dilakukan di sekolah swasta. Sementara bagi orang tua yang kurang mampu dapat menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Namun tidak menutup kemungkinan juga orang-orang tua yang memiliki status ekonomi yang baik dapat juga menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Selain itu, di dalam ruang kelas sendiri, guru mengimplementasikan kurikulum merdeka di mana pembelajaran harus berpusat pada murid. Selain itu, guru juga harus berlaku adil kepada semua murid dan menganggap bahwa semua murid harus mendapatkan pendidikan yang sama, perlakuan yang sama dalam pembelajaran. Tak hanya itu, peran orang tua dalam pendidikan juga perlu diperkuat dengan melibatkan orang tua melalui kegiatan-kegiatan yang dapat dikolaborasikan bersama orang tua untuk mendukung pembelajaran baik di rumah maupun di sekolah. Kaitannya dengan modul 7 adalah prinsip kesetaraan ini harus dilakukan oleh seluruh negara yang diadopsi oleh salah satunya negara Finlandia. Nah, negara Finlandia ini menerapkan prinsip kesetaraan dengan menerapkan sistem tidak adanya peringkat. Yang kedua, membebaskan biaya pendidikan untuk semua orang. Yang ketiga adalah semua murid mendapatkan akses yang sama untuk mendapatkan buku dan perpustakaan yang lengkap. Artikel yang kedua membahas tentang sistem pendidikan Jepang. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa dalam suatu kondisi atau waktu tertentu, Jepang pernah mengalami PISA shock, yaitu penurunan nilai PISA atau skor PISA secara bertahap dari tahun ke tahun hingga merasa tidak bisa lagi dinaikkan. Nah,
terkait dengan keadaan ini, makanya pemerintah mengganti kurikulumnya menjadi kurikulum Zest for Life atau Ikiru Chikara. Maksudnya adalah terjadi pergeseran fokus pendidikan melalui kurikulumnya, di mana pemerintah Jepang menganggap bahwa pendidikan itu tidak lagi berfokus pada transfer pengetahuan saja atau peningkatan kualitas akademik saja, tetapi juga bagaimana murid-murid dapat mengaplikasikan pendidikan itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari, sehingga perlu adanya keseimbangan akademik, moral, dan fisik, sehingga nantinya diharapkan murid-murid dapat mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan adanya penguatan sains matematika sebagai fokus dari pengetahuan itu sendiri, dengan direlevansikan dengan pengalaman langsung dalam kehidupan sehari-hari dan juga peningkatan aktivitas verbal supaya meningkatkan kepercayaan diri para murid. Adapun kesimpulan yang dapat kita tarik dari analisis dua artikel yang sudah kita bahas sebelumnya adalah masalah kesenjangan atau ketimpangan pendidikan itu terjadi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga negara berkembang seperti Indonesia. Maka dari itu, adanya upaya peningkatan kualitas pendidikan harus dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip kesetaraan. Prinsip kesetaraan ini dapat mendorong setiap murid untuk mendapat kesempatan yang sama dalam belajar tanpa memandang gender, status ekonomi, dan status sosial, sehingga kualitas pendidikan suatu negara akan maju tanpa adanya ketimpangan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan perkataan yang saya lakukan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih.